Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isterianti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya adalah Erika Fiana, NIM 140142152, dari jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum elektromagnetik sederhana. Sebelum masuk kepada praktikum, saya akan membacakan dasar teori dari praktikum ini. Istilah magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia merupakan nama sebuah daerah kecil di Asia. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Kini batu itu tergolong magnet alam. Gaya tarik magnet mampu menarik benda tertentu, tetapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam, yaitu besi, nikel, dan kobalt. Bila suatu benda mengandung salah satu dari bahan logam tersebut, maka benda tersebut termasuk ke dalam benda magnetis. Benda lainnya tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt tersebut. Benda ini dinamakan benda tidak magnetis atau benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang. Namun, jika penghalang itu terlalu tebal, maka pengaruh magnet bisa hilang. Dengan demikian, kekuatan gaya tarik-menarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan yang menjadi penghalang antara magnet dan benda magnetis. Makin dekat jarak benda ke magnet, maka makin kuat gaya tarik-menarik magnet tersebut. Gaya tarik-menarik ini menyebabkan kemagnetan dari peralatan elektronika yang rumit, seperti jam, telepon genggam, radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah merata di seluruh sisi atau bagiannya. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Pada magnet batang, gaya magnet terkuat berada di kedua titik tersempit, yaitu kutub-kutubnya. Jika beberapa benda magnetis didekatkan magnet, maka benda-benda tersebut cenderung untuk segera ditarik ke kutub-kutub tersebut. Daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan inilah yang menyebabkan terbentuknya pola tertentu. Pola tersebut disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis tersebut saling bertemu di ujung kedua kutub magnet. Karena itulah kutub magnet memiliki gaya tarik yang paling kuat. Magnet memiliki dua kutub. Jika magnet bisa bergerak bebas, maka ada satu kutub yang menunjuk ke arah utara. Kutub ini dinamakan dengan kutub utara. Kutub yang satunya merupakan kutub yang menuju ke arah selatan. Nah, kutub ini disebut dengan kutub selatan magnet. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Jika dua kutub magnet yang senama didekatkan, maka keduanya akan tolak menolak. Tetapi jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka keduanya akan tarik-menarik. Selain magnet asli atau magnet alam, ada juga magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari besi atau baja. Magnet buatan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, tabung atau silindris, jarum, ladang atau tapal kuda, dan magnet lingkaran. Ada perbedaan pembuatan magnet dari besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat menjadi magnet dibandingkan dengan baja. Akan tetapi, kemagnetan besi lebih cepat hilang, sedangkan kemagnetan baja lebih tahan lama. Ada beberapa cara pembuatan magnet, di antaranya adalah dengan cara induksi, gosokan, dan aliran listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat magnet dengan aliran listrik, atau istilah lainnya adalah elektromagnetik. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui prinsip magnet dan elektromagnetik. Yang kedua, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Kita akan menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama yaitu batu baterai yang masih baru. Yang kedua adalah kawat kecil tanpa pembungkus. Yang ketiga adalah klip kertas. Yang keempat adalah sebuah paku berukuran besar.
Dan yang kelima adalah sarung tangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur kerja praktikum. Yang pertama, lilitkan kawat tembaga ke paku. Buatlah lilitan tersebut dengan jumlah 15 lilitan. Usahakanlah sisa kawat yang tidak terlilit masih cukup panjang. Nah, setelah rangkaian siap, dekatkanlah paku yang telah terlilit tersebut ke beberapa kulit kertas, dan amatilah apa yang terjadi pada kulit kertas. Nah, bisa dilihat bahwa ada satu kulit kertas yang menempel pada paku. Nah, langkah yang keempat adalah mengulangi lilitan dengan jumlah 30 lilitan. Nah, yang kelima, dekatkan paku ke kulit kertas. Amatilah yang terjadi dengan kulit kertas tersebut. Nah, terlihat bahwa ada dua kulit kertas yang menempel pada paku. Langkah yang keenam, lepaskan ujung kawat yang melilit kawat dari baterai. Dekatkan paku tanpa lilitan tersebut ke kulit kertas, dan amatilah yang terjadi pada kulit kertas. Nah, bisa dilihat bahwa paku tidak dapat menarik kulit kertas. Pada langkah kerja nomor 3, yang terjadi pada saat paku didekatkan pada klip kertas adalah klip kertas akan menempel pada paku yang telah dililiti kumparan yang ujung kumparan diletakkan di kutub-kutub baterai. Hal ini dapat terjadi karena paku yang telah dililiti kumparan tersebut telah mengandung magnet yang dapat menarik klip kertas. Nah, pada langkah kerja nomor 5, setelah lilitan dibuat lebih rapat dan banyak, maka semakin kuat gaya tarik paku untuk menarik klip kertas, sehingga banyak klip kertas yang tertarik pada paku. Hal ini terjadi karena kumparan yang dibuat semakin banyak dan menyebabkan gaya magnet yang ditimbulkan oleh paku akan semakin kuat. Jelas ada perbedaan di antara langkah kerja nomor 5 dan langkah kerja nomor 3. Perbedaannya adalah pada langkah kerja nomor 5, klip kertas tertarik lebih kuat dibandingkan pada langkah kerja nomor 3. Karena lilitan yang dibuat pada paku kedua dibuat lebih rapat dan banyak dibandingkan lilitan pada paku pertama. Hal ini yang menyebabkan kekuatan magnet yang ditimbulkan oleh paku kedua lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan magnet pada paku pertama. Selanjutnya, pada langkah kerja nomor 6, setelah lilitan pada paku dilepas, maka klip kertas tidak tertarik oleh paku tersebut. Tidak seperti pada percobaan langkah kerja ketiga dan kelima. Hal ini dikarenakan pada paku sudah tidak ada kekuatan magnet yang timbul, karena kumparan listrik dari baterai yang digunakan sebagai pembuat magnet telah dilepas. Setelah dilakukan percobaan elektromagnetik, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah semakin banyak kumparan yang dibuat guna penghantar magnet, maka semakin kuat pula gaya magnet yang ditimbulkan atau diciptakan. Magnet buatan bersifat sementara. Jika penghantar arus listrik diputus, maka gaya magnetnya pun akan hilang. Arus listrik dapat menimbulkan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri arus listrik disebut elektromagnetik. Dalam membuat magnet sederhana, kita membutuhkan sebuah alat penghantar yang disebut sebagai kumparan. Kumparan tersebut terbuat dari kawat tembaga yang mampu menghantarkan arus listrik, sehingga timbul gaya magnet pada paku. Tanpa adanya kawat penghantar, paku tidak dapat menarik klip kertas, karena tidak terdapat gaya magnet pada paku.
Hanya dengan alat yang cukup sederhana, ternyata kita dapat menciptakan atau membuat magnet tanpa membutuhkan biaya yang besar. Demikianlah praktikum elektromagnetik sederhana. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.